Hari ini Kak Sandy nggak sendirian loh, Kak Sandy ajak teman-teman kalian. Itu ada Jeko di sana, Selin dan Andrew. Gimana kabar kalian semuanya di rumah? Masih tetap semangat ibadah online? Semangat! Semangat ya. Masih tetap rajin berdoa? Rajin! Masih tetap rajin baca firman? Gitu ya, biar kita tetap bertumbuh terus di dalam Kristus. Nah, kalian rindu gak sih sebenarnya ibadah onsite? Rindu! Iya. Waduh, menurut kalian ini ibadah itu penting atau enggak sih? Penting! Iya. Sayang ya, kita sekarang masih belum bisa ibadah onsite, kita masih ibadah online. Tapi kakak mau tanya, kalian sudah ikut komsel atau belum? Sudah! Kalian semua sudah ya? Sudah! Apa nama komselnya? KM Little Light! Waduh, hebat semua ya. Nah, adik-adik kalian juga jangan lupa ikut komsel. Asik gak sih ikut komsel? Asik! Kalau ikut komsel kira-kira apa yang didapat di komsel? Firman Tuhan! Ada memuji Tuhan? Ada! Kira-kira kalian makin bertumbuh gak dengan ikut komsel? Wah, hebat adik-adik ya. Makanya adik-adik kita semua harus ikut komsel. Kita di sana juga dengar firman Tuhan, memuji Tuhan biar kita terus bertumbuh. Gak lupa ya dengan meskipun pandemi ini ya, kita tetap mengingat firman Tuhan di dalam hati kita ya. Nah, adik-adik Kak Sandy mau tanya ini, selama kalian ibadah online ini ada kerinduan untuk ibadah offsite nggak? Ada! Ya. Sudah kepingin ketemu ya sama teman-teman kalian ya? Iya! Kalau ketemu mau ngapain sih sebenarnya? Ibadah, beribadah. Terus ngapain lagi? Nggak kepingin mainan ini sama teman-temannya? Main-main. Iya, nanti kalau besok-besok kita sudah mulai ibadah onsite, jangan lupa kita masih harus tetap jaga protokol kesehatan. Ya, apa aja sih protokol kesehatannya? Memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjaga jarak. Iya, hebat itu ya. Terus apa lagi? memakai hand sanitizer. Iya betul. Jangan megang-megang gini ya. Jangan Iya. terlalu megang-megang. Kalau megang-megang harus pakai hand sanitizer atau kalian cuci tangan. Ya. Nah, adik-adik, untuk adik-adik yang belum berkomsel, kira-kira di sini ada pesan? Mungkin Jeko? Ayo teman-teman kita ikut komsel. Selin ada? Boleh loh gabung di Komsel Little Light. Boleh loh gabung di komsel Little Light adik-adik, oke? Kalau itu? Ayo mari kita bertumbuh bersama. Sip. Adik-adik jangan lupa ya, cari komsel anak-anak di tempat kalian. Kalau nggak ada, boleh gabung di tempat komsel Little Light ada komsel Humility ada komselnya Kak Linda ada komselnya Kak Tini juga ada. Banyak. Kalau kalian nggak tahu, bisa hubungi Kak Like. Nah, adik-adik jangan lupa ya, tetap jaga protokol Kesehatan. kita pakai masker kayak supaya. Nah, seperti ini adik-adik ya, kalau ketemu pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, oke? Tuhan Yesus Memberkati. apa adik-adik? Tuhan Yesus Memberkati. God bless, bye. Shalom adik-adik, kembali lagi minggu ini bersama dengan Kapil dan Vika. Hari ini kita mau memuji Tuhan dengan salat. Oke adik-adik, bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Dengan dia panggil nama saya,
menyanyikan lagu penyembahan. Kami sudah memuji nama-Mu, Tuhan. Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang memberikan kami hikmat atau budi untuk dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak Rocky. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Salam adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ruth hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan tentang berjaga-jaga. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu mengajar dengan perumpamaan, dengan sebuah cerita ya, supaya lebih mudah dimengerti. Jadi suatu kali Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Adik-adik, di sebuah desa ada sebuah perayaan yang sangat besar. Itu adalah perayaan sebuah pernikahan, pesta pernikahan. Jadi sebelum pesta pernikahan itu diadakan, tuan rumah memilih 10 orang gadis untuk menyambut kedatangan mempelai ke tempat pesta itu. Jadi adik-adik, 10 orang itu wanita-wanita yang cantik ditugaskan untuk membawa pelita karena mempelai akan datang pada waktu malam hari. Jadi mereka membawa pelita. Kalau pelita itu zaman sekarang dibilang lampu ya, karena kita ada mengenalnya lampu listrik, tapi pada zaman dahulu ada sebuah pelita yang bahan bakarnya itu dari minyak. Jadi harus ada minyak di bawahnya, kemudian ada lampu di atasnya, api itu untuk dibawa, jadi supaya bisa melihat dengan jelas karena pada waktu itu malam hari. Jadi gadis-gadis itu, 10 orang gadis itu, mereka menunggu kedatangan mempelai. Mereka menunggu sambil ngobrol dengan teman-temannya. Kemudian, nah adik-adik, 5 orang yang gadis bijaksana ini membawa cadangan minyak untuk pelitanya. Tetapi 5 orang lagi yang disebut gadis bodoh itu tadi, mereka tidak membawa cadangan minyak. Jadi mereka hanya mengandalkan minyak yang ada di situ. Nah, kemudian mereka menunggu dan menunggu, tetapi lama mempelai itu tidak datang-datang adik-adik. Akhirnya mereka kelelahan, semuanya 10-10-nya kelelahan, lalu mereka tertidur. Mereka tertidur dengan nyenyak. Tiba-tiba mereka terkejut dengan suara, "Mempelai datang! Mempelai datang! Song-songlah dia! Mempelai datang! Song-songlah dia!" Mereka cepat-cepat mengambil pelita mereka, lalu mereka akan pergi menyongsong mempelai. Tetapi adik-adik, yang gadis-gadis bodoh tadi, yang 5 orang gadis bodoh tadi, mereka pelitanya hampir padam karena minyaknya sudah hampir habis, karena itu sudah tengah malam adik-adik. Jadi mereka minta pada teman-temannya yang gadis bijaksana, "Hai gadis bijaksana, kasih kita sedikit minyakmu supaya pelita kita tidak padam." Tapi gadis-gadis bijaksana bilang, "Oh, tidak bisa, nanti tidak cukup untuk kami dan kamu. Pergilah kamu membeli minyak itu, kita akan pergi menyongsong mempelai." Sementara mempelai datang, gadis-gadis bijaksana mereka membawa pelita lalu menyongsong mempelai. Kemudian mereka masuk ke tempat pesta yang sudah ditentukan. Kemudian pintu ditutup adik-adik. Nah, yang gadis-gadis bodoh tadi, mereka masih sibuk membeli minyak. Lalu mereka membawa minyak itu, diisi dulu, lalu pelitanya nyala lagi. Mereka pergi cepat-cepat ke tempat pesta. Tetapi pintu sudah ditutup, mereka sudah terlambat adik-adik. Mereka menggedor-gedor pintu. "Tuhan, bukakanlah kami pintu, bukakanlah kami pintu." Mereka menggedor-gedor pintu tersebut, tetapi mereka tidak boleh masuk karena mereka sudah terlambat. Nah adik-adik, perumpamaan tersebut adalah seumpama kita, gereja Tuhan ya, anak-anak Rocky, anak-anak Tuhan semuanya di seluruh dunia ini, kita semua sedang menanti-nantikan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Adalah dengan kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin berbuat baik kepada semua orang, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, kita setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Itu namanya kita sedang mempersiapkan diri, kita sedang berjaga-jaga. Adik-adik, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dia akan datang di awan-awan yang permai, dan kita semua anak-anak Tuhan akan diangkat bersama-sama. Kita
seperti terbang ya, diangkat ke atas awan-awan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kita cintai, yang kita kasihi. Karena itu adik-adik tidak boleh lengah ya, tidak boleh sibuk sendiri dengan urusan yang urusannya adik-adik sendiri. Seperti gadis-gadis bodoh tadi, mereka terlena, tertidur, tapi mereka lupa membawa minyak cadangan. Maksudnya adalah minyak cadangan itu kita selalu bersiap sedia, selalu mempersiapkan diri ya. Jangan sampai kita tergoda dengan segala hal yang ada di dunia ini. Kita sibuk dengan gadget kita ya, main HP, terus main game, terus lihat sosial media, apapun ya yang membuat kita sibuk, yang membuat kita lupa sama Tuhan. Itu namanya kita tidak sedang berjaga-jaga. Tapi kalau kita berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita selalu bersekutu dengan Tuhan, kita selalu mengasihi Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan kita juga mengasihi sesama kita. Kita membantu orang tua, kita menolong orang-orang yang kesusahan, kita melayani sesama kita, melayani saudara kita. Itu namanya kita sedang berjaga-jaga. Oke, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kakak Ruth percaya bahwa adik-adik semua di tempat ini mengasihi Tuhan Yesus, yang rindu akan kedatangan Tuhan Yesus. Karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita akan lihat ayat hafalan kita minggu ini di Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian firman Tuhan minggu ini. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tetap berjaga-jaga menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, tolong setiap kami untuk selalu waspada, selalu bersiap sedia, selalu berjaga-jaga. Kami selalu taat dan setia kepada firman-Mu, sehingga pada saat Engkau datang yang kedua kali, kami didapati setia dan taat sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Berkati semua adik-adik Rocky, berkati semua orang tua anak-anak Rocky, supaya kami semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.